dan kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai seminar pendidikan profesi guru berkaitan dengan desain, invensi dan inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut paradigma baru makna guru akan langsung saja dijelaskan oleh saudara Alfitriani Zurian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator Muhammad Aisyah yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator saya pada seminar saya pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada saudari pembahas 1 yaitu saudara Sandy Septiani, dan juga pembahas 2 saudari Viola Azuna Amurti yang telah menyempatkan waktunya untuk membahas seminar saya dalam 2 mata kuliah, yakni mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baiklah, saya mulai langsung dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk awalan kita pada siang hari ini, yang pertama saya akan membahas tentang pengalaman yang paling bermakna atau best practice terkait dengan mata kuliah ini. Jadi setelah saya merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki berbagai pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman yang bermakna muncul ketika saya mempelajari ini di PPG. Saya mendapat pengalaman baik secara teori maupun praktik yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang dipelajari pada mata kuliah di PPG. Pengalaman tersebut dibangun melalui alur merdeka di setiap topik, di mana pada alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Refleksi yang telah saya kerjakan memberikan gambaran bahwa telah banyak hal yang saya pelajari dan terapkan untuk menjadi guru profesional. Berdasarkan berbagai refleksi tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah tersebut, saya belajar banyak hal, bahwa pendidikan di abad ke-21 ini merupakan pendidikan yang sudah semestinya menerapkan asesmen yang adil bagi semua peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Melalui mata kuliah tersebut, saya belajar mengenai peran guru dalam merancang rencana pembelajaran dan bagaimana rencana yang dibuat tersebut berdasarkan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Pada mata kuliah ini juga, saya belajar bagaimana memahami karakteristik tiap peserta didik, seperti minat, gaya belajar, siapakah di antara mereka peserta didik saya yang paling pandai dan selalu tercepat dalam mengumpulkan tugas, atau siapakah yang justru sebaliknya, yaitu lama dalam menangkap pembelajaran. Adakah peserta didik yang suka berkelompok dalam mengerjakan pelajaran ataupun dalam hal apapun, atau adakah peserta didik yang justru sebaliknya, ia suka dengan tugas mandiri dan begitu juga dalam kesehariannya lebih suka dengan kesendirian. Siapakah yang senang berbicara di depan? Siapakah di antara peserta didik yang suka tertidur atau tidak fokus belajar ketika proses pembelajaran berlangsung? Dan masih banyak hal lain yang bisa kita temukan pada peserta didik di sekolah. Maka saya sebagai guru harus mengetahui usaha apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan proses pembelajaran sehingga terpenuhinya kebutuhan individu peserta didik. Untuk desain invensi atau inovasi, terdapat beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu di mana saya menerapkan hal yang telah saya pelajari dalam pembelajaran, tepatnya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
Kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan telah menerapkan model pembelajaran PJBL dan PBL dengan berbantuan media inovatif seperti materi pada PowerPoint, video tentang materi pembelajaran, dan lagu tentang materi pembelajaran. Selain itu, pada pelaksanaan pembelajaran yang disusun dan akan dilaksanakan telah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional yang well-being, budaya positif, dan kebudayaan di wilayah sekitar peserta didik. Penggunaan multimedia telah saya lakukan di kelas dengan menggunakan media pembelajaran digital berupa aplikasi Google Slide, YouTube, Google Site, Google Form, dan Canva sebagai wujud dari pembelajaran yang merdeka. Sesuai dengan paradigma pembelajaran abad 21, penerapan media tersebut sangat membuat peserta didik menjadi antusias dalam belajar, semangat dalam kerjasama, dan meningkatkan motivasi belajar. Berikut adalah penggunaan media yang saya terapkan, yakni saya menggunakan media Google Slide untuk memaparkan materi-materi yang akan saya ajarkan. Selanjutnya, setelah saya memaparkan materi tersebut, siswa disuruh untuk menonton video-video yang dimana juga ada video tentang berbagai kasus yang nantinya siswa tersebut harus mencari pemecahan masalah dari problem yang ada di video tersebut. Selanjutnya, untuk mengasesmen ataupun mendapatkan nilai ataupun pemahaman dari para siswa, saya menggunakan Google Form, yang dimana di dalam Google Form ini terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah diajarkan. Di sana para siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga saya dapat melihat tingkat pemahaman dari para peserta didik tersebut. Selanjutnya juga saya menggunakan Canva, yang dimana di dalam hal untuk membuat presentasi saya selama saya mengajar, saya menggunakan media Canva, yang dimana di Canva ini terdapat berbagai fitur-fitur yang menarik yang tentunya lebih dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat desain inovasi atau inovasi pembelajaran yang dapat saya lakukan sesuai dengan hasil refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam penerapan multimedia sebagai media pembelajaran kreatif dan berpihak pada peserta didik. Desain inovasi atau inovasi pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, memaksimalkan perangkat digital yang tersedia di sekolah untuk membangkitkan penggunaan perangkat pembelajaran seperti LCD, proyektor, speaker, dan lain-lain. Yang kedua, mengintegrasikan media pembelajaran yang melibatkan aplikasi pembelajaran kreatif seperti Google Slide, YouTube, Google Site, Google Form, dan Canva. Penggunaan beberapa aplikasi tersebut akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian dan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, menampilkan video yang membahas tentang budaya dan memuat materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, yang keempat, melakukan asesmen diagnostik, formatif dan sumatif yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan game-game. Dan yang terakhir, penilaian yang dilakukan berdasarkan berbagai aspek, bukan hanya dari aspek kognitif. Selanjutnya, untuk perencanaan tindak lanjut, berdasarkan hasil desain, investasi atau inovasi pembelajaran yang telah disusun, maka strategi yang dapat diimplementasikan yaitu berkoordinasi dengan sekolah untuk lebih memanfaatkan perangkat supaya dapat digunakan secara maksimal. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap pembelajarannya. Penggunaan media yang berbasis teknologi bertujuan agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kodrat zamannya, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan kegiatan-kegiatan positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang well-being serta pengkaitan materi dengan kebudayaan di wilayah sekitar peserta didik diharapkan mampu mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensi, karakter positif, dan meningkatkan jiwa
jiwa yang bangga akan kebudayaan pada diri setiap peserta didik. Asesmen yang diberikan pada siswa harus sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Asesmen diagnostik diberikan di awal pembelajaran pada pertemuan pertama untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sehingga guru dapat mengetahui tingkat pengetahuan siswa. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran yang dilakukan di mana guru dituntut untuk menilai proses dan kegiatan siswa selama pembelajaran dan tidak serta-merta hanya melihat hasil akhir. Untuk asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah diberikan, dan ini merupakan penilaian hasil akhir dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan asesmen ini dapat dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai membangun paradigma baru terhadap makna guru, di mana guru merupakan penggerak dalam menciptakan inovasi dan pembaruan dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap guru perlu terus mengembangkan dirinya, memperluas wawasannya, dan meningkatkan keterampilannya. Salah satu cara untuk mengembangkan dirinya, memperluas wawasannya, dan meningkatkan keterampilannya yaitu dengan mengikuti pendidikan PPG Prajabatan. Mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan 2022 pada gelombang 1 memampukan saya untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan meningkatkan keterampilan. Melalui berbagai mata kuliah yang telah saya laksanakan pada PPG Prajabatan, terdapat 2 mata kuliah yang memberikan pengalaman yang bermakna dan pandangan baru tentang kegiatan pembelajaran yang perlu diterapkan kepada peserta didik. 2 mata kuliah yang memberikan pengalaman yang bermakna dan pandangan baru tentang kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Kedua mata kuliah tersebut mampu menambah wawasan saya bahwa menjadi guru yang profesional harus mampu memahami, mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan potensi, serta dalam kegiatan pembelajaran perlu menerapkan proses pembelajaran yang will be. Selanjutnya, untuk pengalaman belajar yang paling bermakna, yakni yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga kegiatan belajar dapat sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik. Pada penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas diferensiasi konten, proses, dan produk. Agar dapat menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, guru perlu memahami kebutuhan belajar peserta didik, baik secara kemampuan belajarnya, minat, maupun modalitas belajar dari setiap peserta didik, sehingga guru dapat menentukan konten, proses, dan produk yang tepat bagi peserta didiknya. Diferensiasi konten dapat dilaksanakan melalui penyediaan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang mendukung materi pelajaran, seperti penggunaan buku bacaan, gambar, video, dan lingkungan sekitar. Pada diferensiasi, proses guru dapat menyediakan LKPD yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan dapat memberikan kegiatan khusus atau treatment khusus bagi peserta didik yang kesulitan memahami materi. Pada diferensiasi produk, guru memberikan beberapa pilihan tugas yang dapat dipilih peserta didik sesuai kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Lingkungan belajar juga disusun dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, untuk jurnal refleksi dan artefak yang saya gunakan ini, yang pertama, saya menggunakan pada artefak tersebut, yang pertama ini adalah YouTube. Pada artefak tersebut memuat demonstrasi kontekstual, membuat karya yang diunggah di platform media sosial yakni YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi berisi unsur, definisi, contoh keragaman, dan teori pendukung. Sama juga dengan yang gambar kedua, seperti itu. Selanjutnya, yang ada di Google Drive, pada artefak tersebut memuat aksi nyata yang berisi tulisan reflektif setelah mempelajari teori tentang pembelajaran diferensiasi, refleksi tentang apa yang sudah dipelajari dan akan dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya, mengenai pembelajaran sosial emosional.
Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan dalam berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntunan perubahan dan perkembangan. Pada pembelajaran sosial emosional, menerangkan pembelajaran yang mensejahterakan, memperhatikan sosial emosional orang lain, menanamkan kesadaran diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab kepada peserta didik. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara pembahas 1, yakni saudara Viola Zuramarti, yang dimana pertanyaan adalah apa yang harus saya lakukan untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik. Saya akan menjawabnya, yakni implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan yang baik, tentunya seperti itu. Ya, langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran; yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, yakni di mana diantaranya kesiapan belajar, minat, dan profil belajar; yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan; dan yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yakni di dalamnya terdapat konten, proses, dan produk. Seyogyanya, guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menuntun murid mengembangkan kemandirian murid dalam mengembangkan dirinya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik, sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang optimal. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah paparan yang jawaban dari saudara Fitri Julian. Bagaimana dengan pembahas 1? Apakah ada yang ditanyakan kembali kepada penyaji? Saya ada sedikit pertanyaan lagi yang belum saya pahami, yang mana hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, baiklah. Itu tadi pertanyaan kedua dari pembahas pertama. Silakan kepada saudara Fitri Julian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya, dan terima kasih kepada saudari pembahas 1 atas pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya adalah hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, yang dimana bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yakni memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka
pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid, orang tua atau wali, maupun dari lingkungannya. Apalagi di masa seperti ini, di mana murid melaksanakan proses pembelajaran menggunakan teknologi yang dimana interaksi secara langsung antara guru dengan murid sudah dapat kita lakukan dengan teknologi. Akibatnya, data yang kita kumpulkan untuk memetakan kebutuhan belajar murid akan valid atau tidaknya. Dukungan dari orang tua dan murid untuk memberikan data yang lengkap dan benar sesuai kenyataan yang ada, tidak ditambahi dan juga dikurangi. Orang tua dan murid harus jujur ketika guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar, baik melalui wawancara, angket, survei, dan lain-lain. Dan juga terdapat 3 strategi diferensiasi. Di antara yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid yang daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan bervariasi. Selanjutnya, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, yakni berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yakni memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan yang kedua memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita atau membentuk learning community. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Dan yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem AMO. Guru harus dapat menuntut murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sekian.
Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah paparan dari saudara Fitri Zurian berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pembahas pertama. Oke, langsung saja kita lanjut kepada pembahas yang kedua mengenai pertanyaan apa yang diberikan kepada penyaji. Waktu dan tempat diserahkan kepada pembahas kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, tadi saudara Alfidri Zurian telah memaparkan terkait best practice atau pengalaman bermakna yang Anda usung, yaitu salah satunya terkait mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah karakteristik peserta didik itu dapat mempengaruhi dalam mengimplementasikan proses pembelajaran sosial emosional? Oke, Saya kembali ke moderator. baiklah, itulah pertanyaan dari pembahas kedua. Mungkin langsung saja sudah sangat jelas sekali kepada penyaji Alfidri Zurian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada saudari pembahas 2 yakni saudari Seli Septiani atas pertanyaannya. Yang dimana pertanyaannya adalah apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Sebelum membahas atau menjawab mengapa sangat penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswanya, ada baiknya membahas tentang apa itu karakteristik siswa. Apa saja yang menjadi bagian dari karakteristik siswa tersebut? Karakteristik siswa ini tidak hanya sifat bawaan sejak lahir, melainkan juga terbentuk melalui sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bukunya yang berjudul Memahami Karakteristik Anak pada tahun 2020, Lestari et al. Mendefinisikan karakteristik siswa sebagai kualitas moral yang menjadi ciri khusus. Karakteristik siswa adalah kemauan, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa punya karakteristiknya masing-masing. Memahami karakteristik siswa adalah hal yang penting bagi guru, sebab hal ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Mengapa sangat penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswa? Berikut alasannya. Yang pertama, memudahkan guru dalam melakukan tugasnya di kelas. Alasan pertama mengapa guru sangat penting memahami karakteristik siswa adalah untuk memudahkan guru dalam melakukan tugasnya di kelas. Guru memiliki tugas memberikan pembelajaran di kelas. Tugas ini akan mudah jika guru bisa melakukan pembelajaran sesuai karakteristik siswanya masing-masing. Yang kedua, menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran. Karakteristik siswa bisa menjadi pertimbangan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan karakteristik siswa. Jika guru bisa memahami karakteristik siswanya, maka guru bisa menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Dan yang ketiga, mengatasi hambatan selama proses pembelajaran. Kenyataan, proses pembelajaran tidak selalu berjalan lancar. Terkadang ada saja hambatan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Jika guru bisa memahami karakteristik siswanya, maka guru bisa mengatasi hambatan ini. Yang keempat, sebagai acuan pembuatan rancangan pembelajaran. Karakteristik siswa diperlukan saat membuat rancangan pembelajaran. Apalagi di era Merdeka Belajar ini, di mana modul Merdeka Belajar disusun dengan mempertimbangkan setiap karakteristik siswa. Yang kelima, bahan melakukan evaluasi belajar. Evaluasi belajar yang tepat adalah evaluasi belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi, karakteristik siswa menjadi acuan guru dalam membuat evaluasi belajar. Yang keenam, membantu siswa memahami pelajaran dengan baik. Jika guru sudah memahami karakteristik siswanya, maka guru bisa mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik masing-masing siswanya. Hal ini tentu akan membuat siswa bisa memahami pelajaran dengan baik. Dan yang ketujuh, membantu mengembangkan minat dan bakat siswa. Dengan memahami karakteristik siswanya, guru bisa membantu mengenangkan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar.
Guru membantu mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan alasan-alasan tadi, disimpulkan bahwa sangat penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswanya masing-masing. Pemahaman guru akan karakteristik siswa ini sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran pun akan mudah dicapai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi paparan jawaban dari saudara Alfitri Jurian mengenai jawaban dari pembahas kedua. Mungkin langsung saja dapat saya simpulkan. Baca teks sekolah. Iya. Habis Gitu gak sih? dari bola. 50 Oke. menit. Dapat saya simpulkan bahwasanya berkenaan dengan seminar pendidikan profesi guru PPG Perjabatan Alfitri Jurian mengenai mata kuliah yang best practice sekali, yaitu berkaitan dengan BB dan PSE. BB sesuai dengan kebutuhan dan potensinya peserta didik, berdampak pada sekolah dan kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya mata kuliah PSE melatih kemampuan melatih kemampuan peserta didik dan guru dalam mengendalikan sosial emosional berkenaan dengan karakteristik peserta didik. Dan itulah tadi paparan yang telah disampaikan oleh Alfitri Jurian yang telah juga diuji oleh pembahas 1 dan pembahas 2. Mungkin itu saja, saya sebagai moderator Muhammad Aryansyah mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah aku ini. Tahu lihat. Udah matikan.